Kadang-kadang kita terlalu banyak marahin anak, sehingga akhirnya anak itu merasa sudah dimarahin, ya sudah, you sudah banyak mendapatkan imbalan, boleh berhak marahin saya tidak perlu bertobat. Nah itu jiwa yang tidak benar. Saudara-saudara, lebih baik biar dia rasa sendiri. Kalau kita bilang saya begitu cinta kamu, dia bilang rupamu cinta kamu, aku terus dianiaya kau cinta. Dia tidak rasa. Nah, yang penting dia rasa, dia sadar. Nah itu cara Roh Kudus datang untuk menyadarkan orang tentang kesalahan sendiri. Bukan teguran dari atas, tapi bikin kesadaran dari dalam. Saudara-saudara, good educator, seorang pendidik yang baik adalah seorang bisa menyegarkan dan menginsyafkan orang yang dididik akan perasaan tanggung jawab mereka sendiri. Anak saya waktu kecil suruh pakai sandal, tidak mau. Kalau terus marah-marah juga tidak ada gunanya. Saya tanya, yuk tidak mau pakai sandal? Mau. Kenapa tidak pakai? Lupa. Besok dipanggil lagi, kenapa tidak pakai? Lupa. Selalu lupa. Oke, yuk kalau tidak sayang sandal, sekarang saya potong sandalmu. Ya sandal yang bagus saya bikin cuil-cuil di depannya, jadi jelek sekali. Oh anak umur 2, sandalnya dibikin potong-potong jelek, nangis. Jangan Pak, sandalku jangan dipotong. Sudah mulai hari itu, saben hari pakai sandal. Tidak perlu di ngomong lagi, pasti saben hari pakai sandal. Kalau you tidak pakai lagi, saya cuil pinggirnya, belakangnya jadi tidak akan karuan. Oh sudah jelek. Nanti kalau besok orang tanya, kenapa sandal begini? Karena saya malas, saya lupa, saya tidak suka jadi dipotong. Oh begini, ngomong sendiri ya. Nah dia perasaan tanggung jawab sendiri. Saudara-saudara, anak saya pulang ketuk pintu, tidak ada orang yang buka. Ketuk-ketuk, tidak ada yang buka. Anak perempuan umur 5, panjat pintu besi, masuk. Saya sudah pulang. Yuk kok bisa masuk? Siapa yang bukain pintu? Tidak usah. Saya pikir ini perempuan loh. Perempuan naik pagar besi, besok jadi Tarsan wedok ya apa ini? Bagaimana saya tidak ngerti bagaimana. Mau marah baru umur 5. Kalau dari marah besok jadi Tarsan perempuan bagaimana? Saya tidak tahu bagaimana. Oke, sekarang Papa menghukum kamu. Bawa satu baju yang kamu paling senang. Lalu dia bawa, sudah bawa, saya pakai spidol tulis, saya anak yang naik pagar besi. Tulis besar-besar di sini. Kamu pakai pakaian ini 1 hari sampai malam. Kalau orang tanya, kamu yang jawab. Kalau orang minta tanya, kenapa kok ada tulis gini? Kamu jawab. Papa tidak ikut campur lagi. Hari itu pakai itu mulutnya. Apa ini? Saya tadi salah naik pagar besi. Dia ngomong sendiri. Ngomong berapa kali mulai hari itu. Tidak berani lagi naik pagar besi. Dia sadar sendiri. Dia merasakan sendiri. Merasa tanggung jawab sendiri. Itu penting. Kalau semua ibu bapak, semua guru mempunyai senjata yang begitu ampuh. Ini bagaimana bikin anak itu merasa ini perasaan tanggung jawab saya sendiri. Kalau ini rugi-rugi saya sendiri. Kalau sekolah tidak baik, besok saya sendiri yang dipermalukan. Kalau saya besok tidak pintar seumur hidup, saya yang dirugikan. Kalau dia mempunyai perasaan itu sendiri. Lalu, meskipun engkau meninggal dunia waktu dia umur 5, tidak apa-apa. Tidak ada orang bisa merawat anaknya sampai mati. Kalau sampai mati pun dia bosan. Tapi kalau bisa menjadikan dia seorang berkembang sendiri, perasaan tanggung jawab sendiri, itu kesuksesan daripada mendidik karakter mereka. Maka hari ini saya akan bicara tentang bagaimana memperkembangkan mereka secara bertanggung jawab sendiri. Itu penting sekali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk ceramah dan kesaksian yang baru lewat. Kami bersyukur pula untuk penyertaan-Mu pada malam ini. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin jam selanjutnya. Sebagaimana Tuhan sudah begitu besar memberkati jam sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, seorang pujangga bernama Hausron, di dalam satu buku dia mengatakan ada seorang anak yang berada di desa.
Waktu dia mau ke sekolah harus lewat sesuatu perjalanan yang kecil, melewati sungai, melewati itu sawah, dan melewati satu ladang. Di pinggir ladang itu ada satu batu yang besar. Sehingga Hausrun ini mengatakan anak kecil itu karena harus melewati satu batu yang besar, satu bukit yang kecil tetapi bersifat sangat mirip dengan muka orang yang begitu jantan dan begitu berani. Sehingga anak itu setiap kali ke sekolah sampai satu sudut, pasti dia berdiri di situ terus lihat batu itu. Lihat seperti satu orang yang gagah. Batu itu mewujudkan sesuatu ide, sesuatu kegagahan, keberanian, ketanggung-jawaban yang luar biasa. Sehingga anak itu dipengaruhi oleh konsep, kalau saya besar, saya akan menjadi seperti semangat yang diwujudkan melalui batu itu. Saya akan menjadi orang pahlawan. Saya akan menjadi seorang bertanggung jawab, seorang yang berani, seorang yang betul-betul suci, seorang yang benar-benar bermoral tinggi dan begitu gagah seperti bayang-bayang yang di dalam batu itu. Jadi anak ini melalui bayang-bayang itu memikirkan tentang dia akan jadi apa. Nah, saudara-saudara, kalimat yang mewujudkan ide ini merupakan sesuatu rangsangan yang besar di dalam pendidikan. Saudara-saudara, pada waktu saya mempelajari akan sejarah pendidikan, teori-teori terus berubah. Dari pada zamannya itu John Locke, terus sampai Immanuel Kant, sampai pada Rousseau, sampai pada Pestalozzi, sampai pada itu Mann dan yang lain-lain. Saudara-saudara, begitu banyak perbuatan, akhirnya dipengaruhi dari John Dewey, lalu eksistensialisme dan sebagainya. Saya menganggap tidak ada yang lebih tinggi dari Alkitab. Itu sebab pada waktu engkau mendengar saya memberikan ceramah pendidikan, banyak teori yang saya tidak katakan, tapi saya katakan prinsip-prinsip Alkitab, bagaimana Tuhan mau manusia jadi. Saudara-saudara, banyak orang mempunyai ideku. Inilah ide yang ideal yang kumiliki. Saudara-saudara, begitu banyak orang mempunyai idenya aku, tapi tidak banyak orang mempunyai aku yang beride, aku yang ideal. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu ide daripadaku, atau inilah aku yang sebenarnya harus idealnya seperti itu. Berbeda sekali. Seperti apa yang dikatakan aku menjadi orang yang sukses karena saya mau mencapai the best, sama saya mau do my best, itu berbeda sekali. Demikian saya mempunyai cita-citaku yang besar, sama apakah si aku yang harus ku cita-citakan, itu berbeda sekali. Saudara-saudara, bagaimana melatih diri, bagaimana mencapai sesuatu dengan satu ide yang sudah ada di dalam konsep, itu penting sekali. Nah, sekarang pendidikan gagal karena sang guru tidak ada ide, sang murid tidak ada ide, semua ikut program yang ada, terima gaji, habis akan mengajar, sudah selesai 1 bulan, akan menerima ibu punya honor, lalu sesudah itu lepas ke murid, sesudah mereka berlapor, selesai sudah. Jadi yang menjadi guru tidak memberikan satu ide yang diinginkan oleh Tuhan kepada murid. Nah, murid tidak mempunyai satu ide yang sempurna untuk menjadi satu kejaran sasaran dia tuntut di dalam hidupnya. Akhirnya saya menjadi saya secara alamiah, sampai akhirnya saya jadi apa ya jadi apa. Nah, ini kasihan sekali. Tidak mau mengkonklusikan semua ini kepada apa yang diinginkan Tuhan, dan apa yang menjadi ide engkau sebagai guru, dan apa yang menjadi sebenarnya ide dari murid yang dipengaruhi oleh guru Kristen. Seorang guru Kristen harus bisa mempaparkan kesempurnaan, keindahan dan kemuliaan Kristus untuk menjadi ide sasaranmu sekaligus ide sasaran murid. Dengan demikian membentuk karakter Kristen itu bisa terjadi. Sehingga murid itu dari kecil itu melihat sesuatu yang menarik dia, yang memberikan inspirasi kepada dia, yang merangsang dia, yang motivasi dia, yang memberikan motivasi yang begitu tinggi sehingga dia tahu saya tidak boleh kendor. Saudara-saudara, jikalau orang lain mungkin mencapai ini, masakan saya tidak? Mama saya selalu berkata, coba belajar lebih baik, jangan puas. Kalau ada waktu pakaikan, gunakan untuk belajar lebih banyak. Jangan puas. Masa orang lain bisa sukses, engkau tidak? Mereka makan nasi, engkau bukan makan pasir kok. Kalimat-kalimat ibu saya yang begitu
pendek, begitu sedikit, selalu merangsang pikiran saya. Saya menjadi anak yang tidak ada papa. Ayah saya meninggal waktu saya umur 3. Mama saya membesarkan saya dengan susah payah. Dan dia selalu merangsang dengan kalimat-kalimat, engkau jangan kendor, engkau jangan puas, engkau harus memperkembangkan dirimu sendiri. Saudara-saudara, sebagaimana mama saya mengatakan kalimat yang saya juga memakai untuk anak-anak saya. Saya tidak akan menentukan hari depanmu, saya tidak akan memilih jodoh bagimu, saya tidak menentukan arah daripada profesimu. Engkau harus bertanggung jawab, minta kepada Tuhan memberikan bijaksana, dan engkau mempunyai prinsip Alkitab untuk memilih, dan engkau menempuh jalan dengan berani untuk hari depanmu. Cari kehendak Tuhan. Saudara-saudara, inilah perbedaan orang Kristen dengan orang bukan Kristen. Orang bukan Kristen prestasi, keuangan, bisa cari duit sebanyak mungkin, itulah ukuran kesuksesan mereka. Tetapi kita tidak. Kalau uang yang banyak itu menjadi ukuran standar, Yesus paling gagal. Kalau yang disebut sukses dan disetujui oleh semua orang, itu menjadi sesuatu ukuran, maka Yesus mati, dibuang di atas kayu salib, dipaku. Dia paling gagal. Tapi justru pada waktu Yesus berada di atas kayu salib, dia mengatakan sukseslah, selesailah, tetelestai, genaplah, merupakan sesuatu pandangan filsafat Kristen yang berbeda dengan seluruh pendidikan dunia. Bahwa kita mempunyai sesuatu sasaran, kita mempunyai suatu ide, yaitu ide Tuhan yang lebih tinggi dari ide manusia, menjadi ide kita hidup di dalam dunia. Saudara-saudara, aku mempunyai cita-citaku sama aku yang sesuai dengan cita-cita ideal. Itu berbeda. Saudara-saudara, bagaimanakah mendidik anak? Bagaimanakah memperkembangkan mereka? Kalau saudara melihat apa yang menjadi satu standar dalam Konfusianisme, maka dia membedakan begitu besar antara Junzi dengan Xiaoren. Yang disebut Junzi yaitu the son of man, atau a gentleman, atau ideal man. Saudara-saudara, yang disebut Xiaoren, small people, atau orang yang hatinya sempit, orang yang tidak pernah mempunyai keagungan dan keanggunan di dalam wataknya. Dunia ini ada dua macam orang. Semacam yang mempunyai sasaran, keanggunan, mempunyai cita-cita, beban, visi, pengabdian, dan manusia yang bermoral di dalam lebih daripada hanya bertubuh di luar. Orang semacam ini orang yang menentukan arah sejarah. Orang semacam ini yang menyentuh hati nurani orang lain. Orang semacam ini yang bikin manusia ikut menangis kalau dia meninggal, ikut tertawa kalau dia sukses. Orang semacam ini yang bikin orang terharu dan rela berkorban demi sesuatu yang nilai lebih tinggi. Junzi, a gentleman, a true man, an ideal man. Sesuatu manusia yang ideal, manusia yang seharusnya bagaimana? Kongfucu mengatakan, orang semacam itu mencari kebenaran lebih daripada mencari makanan. Dunia sekarang ini hanya untuk cari makanan, untuk cari prestasi, untuk mencari promosi, mencari kedudukan yang tinggi. Tetapi akhirnya karena kedudukan, karena profesi, memang menggeser orang lain, munafik, atau memakai segala cara yang jahat untuk menjatuhkan orang lain. Inilah dunia. Dan orang-orang semacam ini banyak mempunyai gelar yang tinggi, PhD atau D yang lain yang banyak. Saudara saya sekalian, jikalau mereka mempunyai pengisian otak yang paling besar, hati nuraninya tetap penuh dengan kejahatan, pendidikan belum sukses. Di manakah tempat yang paling tidak adil? Adalah pengadilan. Saudara-saudara, ini berarti di dalam sistem hukum, manusia boleh belajar hukum setinggi mungkin secara akademis. Waktu tulis tesis, semua lulus. Tapi hukum bukan menjadi sesuatu yang mengontrol manusia untuk mencapai keadilan. Hukum hanya menjadi satu alat yang dipermainkan oleh ahli hukum untuk menjatuhkan orang lain. Ahli hukum adalah ahli-ahli yang mengerti hukum dan selang-selang di tengah-tengah hukum untuk berbuat sesuatu melanggar hukum supaya tidak usah dihukum. Itu ahli hukum. Saudara-saudara, bukankah pengadilan tempat menjalankan keadilan? Tapi pengadilan menjadi ahli-ahli hukum yang paling berani menghujat keadilan. Itulah tempat yang paling tidak adil. Itulah pendidikan.
Bukankah Alkitab tempat untuk mengajar manusia mengenal Tuhan? Tapi mengapa Farisi yang paling banyak hafal Alkitab adalah orang-orang yang paling berani membunuh Yesus di atas kayu salib? Karena agama diperalat. Secara akademis mencapai, secara fakta melarat. Mengapa begitu banyak ahli-ahli pendidik, profesor besar, anak-anaknya semua tak karu-karuan? Mengapa begitu banyak pendeta, anak-anaknya tidak beres? Mengapa begitu banyak kaum awam yang tidak tahu apa-apa, belum pernah belajar teologi, anak-anaknya cinta Tuhan? Mengapa begitu banyak anak, begitu banyak janda, begitu banyak ibu yang begitu lemah, tidak ada uang mendidik, anak-anaknya begitu sukses? Ini semua pertanyaan yang saya tidak ngerti, saudara-saudara. Tapi di tengah-tengah ketidakngertian itu, saya akhirnya berani mendidik para guru, meskipun saya bukan doktor pendidikan, saudara. Karena saya tahu bobot lebih penting daripada sekedar akademis pengetahuan atau diakui di dalam sekolah saja. Saudara-saudara, justru saya membuat satu revolusi di dalam zaman ini, supaya pendidikan kembali melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, apakah menjadi ideal man? Kalau saudara baca Kongfucu, maka dia mempunyai ideal man, konsep yang muncul terus. 君子谋道不谋色，小人谋利。Orang-orang kecil hanya mementingkan untung rugi. Yang dia ribut hanya untung rugi saja. Tapi orang gentleman yang dia ribut, benar atau tidak benar, bukan saya untung atau saya rugi. Saudara-saudara, sekarang gereja kalau bertarung karena apa? Jikalau satu denominasi bertengkar karena apa? Bukan karena doktrin benar tidak benar, karena saya dipilih dari majelis atau tidak. Kalau begini, bagaimana pendidikan itu sukses? Pendidikan harus membentuk pribadi. Kalau tidak membentuk pribadi, pendidikan belum pendidikan. Saudara-saudara, biarlah kita yang sudah mendengar, kita sudah menerima, kita akan memberikan sesuatu dorongan dengan arah dan bobot yang baru untuk merubah sekolah-sekolah di mana engkau berada. Saudara-saudara, di dalam pikiran Kongfucu begitu banyak pasangan kalimat yang menyatakan perbedaan antara gentleman dan small people. Begitu banyak pepatah-pepatah yang penting sekali. Demikian juga di dalam ideal man, konsep yang ideal, manusia yang ideal menurut Aristotle, ada bagian khusus. Dia melukiskan ia akan jalan tengah, di tengah-tengah berani, tidak sembrono, di tengah-tengah teliti, dia tidak menjadi penakut. Saudara-saudara, penakut mirip dengan teliti. Orang yang teliti selalu seperti orang takut, penakut seperti peneliti. Tetapi Aristoteles mengatakan, tengah-tengah meneliti segala sesuatu tidak menjadi penakut. Di tengah keberanian tidak menjadi sembarangan nekat dan sembrono. Waktu berani dia tetap memelihara ketelitian. Waktu teliti dia tetap memeliharakan keberanian. Di tengah-tengah antara dua ini, kalau ke sini ekstrim, ke sana jatuh, di tengah-tengah memelihara keseimbangan, itu gentleman. Saudara-saudara, kalau mempelajari akan the ideal man, sepanjang sejarah dari filosof dari timur, dari India, dari Tiongkok, dari orang-orang seperti Rusia, bahkan seperti Greka kuno, engkau menemukan pujangga yang besar, filosof yang besar, semua mempunyai konsep what is the ideal man, the concept ideal man. Tapi konsep-konsep itu tinggal konsep, selalu konsep tidak pernah terwujud sampai pada saat God send His Son to be incarnated in the history. Saudara-saudara, ideal man, manusia yang paling ideal, itu adalah yang pernah berwujud di dalam sejarah, yaitu inkarnasi, oknum kedua Allah Tritunggal menjadi manusia. Yesus di dalam dunia itu dia adalah orang yang begitu sempurna, begitu ideal. Nah, engkau perhatikan hubungan dia dengan Allah, dengan diri, dengan setan, dengan manusia, dengan orang yang dia kasihi, dengan murid, dengan orang Farisi, dengan pemimpin agama yang pura-pura. Semua dia memakai kalimat-kalimat dan relasi, interpersonal relationship, tidak pernah salah. Saudara-saudara, saya pernah berkhotbah hanya satu kali dan tidak pernah ulangi lagi. 7 relasi antar Kristus dengan semua pribadi dan semua yang bersangkut paut dengan dia saat di 33 tahun dia inkarnasi. Dan itu pernah dicetak dan menjadi sebagian dari buku yang dicetak di Taiwan. Saya belum pernah khotbahkan bagian itu lagi. Kalimat yang paling penting dia ucap tentang Allah itu apa?
Kalimat yang paling penting dia ucapkan tentang setan itu apa? Kalimat yang paling penting dia ucapkan tentang apakah persahabatan itu apa? Kalimat yang paling penting ucapkan tentang musuh itu apa? Kalimat yang paling penting diucapkan tentang kepura-puraan agama itu apa? Semua saya cari, saya kumpulkan, saya analisa. Betul-betul Kristus adalah the ideal man, the most perfect, unsurpassed ideal man ever in the history. Di dalam sejarah tidak ada orang bandingkan apa yang dikatakan dengan Konghucu, apa yang dikatakan dengan Socrates, apa yang dikatakan dengan John Locke, apa yang dikatakan dengan David Hume, apa yang dikatakan dengan orang-orang paling agung yang dipandang sejarah yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin agama. Begitu berbeda, saudara-saudara. Waktu Socrates mengatakan kalimat mereka berdosa karena mereka tidak tahu. Jadi ketidaktahuan mengakibatkan berdosa, dan berdosa mengakibatkan sesuatu kebodohan. Kebodohan, ketidaktahuan mengakibatkan keadaan yang tidak berbijaksana. Itu the virtue and the wisdom. Virtue dan sesuatu hal lagi, yaitu knowledge. Ini semua ini berkait, saudara-saudara, and happiness. Itu berkait. Tapi pada waktu Yesus Kristus mengatakan kalimat yang sama, Yesus berbeda sekali. Yesus mengatakan mereka berdosa karena mereka tidak tahu. Itu sebab Bapa, ampunilah mereka karena aku mati bagi mereka. Jadi di tengah-tengah keadaan man and man, horizontal relationship, selalu tidak ada di dalam pendidikan manusia sesuatu radical atau sesuatu vertical relationship between man and God. Di situ keunggulan pendidikan kekristenan. Itu sebab saya selalu berkata kepada murid saya, teologi bikin kuat dulu, lalu engkau bikin psikologi. Teologi bikin kuat dulu, lalu engkau mempelajari akan pedagogi. Teologi bikin kuat dulu, lalu engkau menjalankan counseling. Teologi bikin kuat dulu education. Karena kalau tidak ada perbedaan antara Kristen dan bukan Kristen, saudara-saudara. Tapi karena begitu banyak orang Kristen tidak mau mengerti prinsip Alkitab, sampai mereka campur aduk semua, lalu terima semua yang bukan Kristen, lalu menganggap saya sudah cukup pintar. Francis Schaeffer sudah meninggal, lalu saya pergi mengunjungi istrinya. Pada waktu dia dengar saya datang, dia senang luar biasa. Francis Schaeffer yang begitu agung, istrinya itu begitu rendah hati, sudah umur 70 lebih. Dia sendiri masak 5 macam makanan Tionghoa di Amerika untuk mengundang saya makan di rumahnya. Saya heran waktu saya duduk di situ makan, ada menu pertama apa, kedua apa. Masa undang orang sendiri makan mesti ada menu, ada tulisan ke satu, kedua, seperti di restoran, saudara-saudara. Setelah saya makan, saya melihat tempat di mana dia ketik, menulis buku, ada semua reformator John Calvin yang paling penting yang ditaruh di situ. Martin Luther, Bucer, Bullinger, foto-fotonya mereka. Lalu ada satu jam yang 200 tahun lamanya, lonceng yang antik itu. Lalu Mr. Schaeffer, E.D. Schaeffer berkata, Stephen, this is the old clock which Schaeffer always say to the family member, stop, be silent, listen, be quiet. And they listen. Tick, tock, tick, tock. After several seconds passed, and then Schaeffer mengatakan, that is time. Do not waste your life by let time pass on without any effort and start to work again. Saudara-saudara, pada waktu saya sudah selesai bicara sama dia, dapat banyak inspirasi yang besar. Dia mengatakan, saya membawa engkau ke kuburan Schaeffer. Saya pergi ke kuburan dari Francis Schaeffer, melihat batu nisan di situ. Saya berada di situ merenungkan, lalu minta Tuhan memberikan kekuatan supaya dunia bangkit lebih banyak orang seperti dia. Waktu kita meninggalkan rumah itu, Idis mengatakan, Stephen, we American country produce thousands of the PhD every year, but not even one hero for the kingdom of God. Amerika telah menghasilkan begitu banyak orang pintar, tetapi sedikit yang menjadi pahlawan berjuang untuk Tuhan. Saudara akan mendidik anak-anak didikanmu menjadi apa? Menjadi orang pintar, orang yang hebat, orang yang tidak kalah sama lain. Tetapi mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain tidak. Westminster Confession yang begitu penting. Di dalam pertanyaan mengatakan apakah menjadi utama di dalam sasaran manusia hidup? Jawaban, untuk memuliakan Allah.
Engkau didik anakmu, didik sekolah, didik muridmu, supaya mereka mengetahui menjadi orang Kristen. Karakter yang paling penting adalah hidup mau memuliakan Tuhan, mau menjadi faedah, menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kalau yang mendirikan sekolah sendiri ini pun tidak mengerti, tutup sekolahmu. Kalau yang mengajar murid ini pun tidak mengerti, berhenti menjadi guru. Kalau engkau menjadi papa dan mama, tapi mendidik anak tidak tahu bagaimana jadikan mereka orang yang bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain, engkau minta ampun sama Tuhan, minta pecat anaknya, kasihkan orang lain saja. Saudara-saudara, biarlah saya menjadi pendeta, menjadi guru, kamu menjadi papa, menjadi mama, menjadi guru dari anak-anak. Biar kita semua bertobat dan berkata kepada Tuhan, jadikan saya seorang mendidik anak, supaya mereka mengetahui mereka hidup untuk memuliakan Tuhan. Mereka hidup untuk memberikan faedah, untuk memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, to manifest the beauty and the glory of Jesus Christ. Saudara-saudara, ideal man. Saya minta saudara ulang pikir, apakah ideal man? Apakah yang menjadi ideal man yang harus diidamkan oleh anak-anakku? Apakah ideal character yang harus diidamkan oleh murid-muridku? Sehingga dari kecil mereka dipupuk di satu suasana, merenungkan bagaimana menuju ke sasaran itu. Paulus berkata, Kristus sebagai sasaran kita. Berarti ideal man itu Kristus. Jadi Paulus umur hidup bekerja untuk menyenangkan Kristus. Dia berusaha untuk menjadi seperti Kristus. Dia berjuang supaya menyatakan kemuliaan Kristus. Christ be manifested. Christ be magnified. Kristus terus menerus dibesarkan melalui mati hidupku. Itu artinya pelayanan. Saudara-saudara, apakah arti pelayanan? Pelayanan berarti baik aku mati atau hidup, aku di dalam mati hidupku terus menerus memuliakan Kristus, terus membesarkan Dia, sehingga orang lain setiap kali melihat aku, melihat Kristus hadir dan Kristus mulianya dinyatakan kepada mereka. Saudara-saudara, ideal man, the concept ideal man harus ada. Sebelum Kristus datang banyak konsep Konfusius, konsep Aristoteles, konsep Plato, konsep orang-orang filosof yang begitu banyak. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Kristus datang, konsep-konsep itu menjadi standar yang wujud. Wujud di dalam diri Kristus. Di dalam diri Kristus tersimpan segala bijaksana Allah yang terwujud di dalam daging. Maka Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, bukan melihat aku, tetapi melihat Bapa yang mengutus aku. Barang siapa yang percaya kepada saya, bukan percaya kepada saya, tapi percaya kepada Dia yang mengutus aku. Saudara-saudara, dan kita yang menjadi guru, menjadi Bapa, kita adalah wakil surga di dunia. Kita adalah wakil Kristus di rumah. Kita adalah wakil Kristus di dalam sekolah. Sehingga biar orang-orang murid kita, anak kita, melihat papa mama, melihat kemuliaan Kristus melalui kita. Saya sendiri juga tidak sempurna kok. Jadi kepada anak saya harus bagaimana? Harus menjadi kawan. Saya juga tidak sempurna. Anak saya tidak sempurna. Kita sama-sama mempelajari sesuatu dari Yesus Kristus. Itu penting. Saya selalu mempunyai sikap begini kepada murid-muridku. Jangan kira saya gurumu, boleh menggurui kamu. Tidak. Saya hanya murid kebenaran. Kamu juga murid kebenaran. Cuma aku angkatan lebih tinggi sedikit karena masuk duluan. Kamu lahir belakangan. Sekarang saya duluan mengajak adik sama-sama belajar kebenaran. Itu sebab saya gurumu. Saudara mengerti? Jadi berwibawa Tuhan, tapi berendah hati seperti Yesus yang inkarnasi. Berada di dalam level yang sama-sama mempunyai sifat kemanusiaan, mendirikan satu human relationship yang baik. Tetapi di dalam human relationship yang baik, bukan tidak ada ideal man yang tinggi. Pada waktu kita merendahkan diri, kita tidak berarti sudah menghilangkan seluruh ide yang tinggi. Ide yang tinggi, yang sempurna, yang kita terus menuntut, yang kita tidak mau kendor. Itu adalah contoh bagaimana Kristus hidup di hadapan Allah dan di hadapan manusia. How to live before God and before man as Jesus in the history. Saudara-saudara, kita harus pertama melatih mereka untuk menggali diri. Menggali diri untuk menemukan diri. Seseorang yang tidak melihat ke dalam diri sendiri, hanya lihat keluar saja, belum pernah menjadi karakter yang agung. Saudara-saudara, introspeksi dan penggalian terhadap diri
Itu merupakan satu tugas yang penting di dalam tahap-tahap untuk mencapai karakter kekristenan. Saudara-saudara, baru saya tahu begini. Kalimat ini selalu muncul, selalu terlambat. Baru saya tahu berarti dulu tidak tahu. Tahu, orang Jawa mengatakan. Lek tahu gitu ya ndak gitu aku. Tahu berarti dulu gak tahu, sekarang baru tahu. Nah saudara-saudara, kalau engkau bisa mengetahui lebih dulu, bukan saja orang lain, juga dirimu dan segala kelemahan dirimu, dengan menggali diri, engkau bisa menghindarkan diri dari banyak kesalahan. Pertama, melihat ke dalam diri dan menemukan diri. To discover yourself. Ini pertama, self discovery. Saudara-saudara, kalau seorang guru bisa membantu anaknya, seorang bapak, mama bisa membantu, engkau baik-baik melihat dirimu, engkau baik-baik menikmati dirimu, engkau baik-baik melihat sesuatu yang Tuhan tanam di dalam dirimu. Discover yourself, saudara-saudara. Dan anak kecil dari kecil, oh saya gini, heran ya, kok saya begini, di dalam saya ada ini, ada itu. Yang ada pada dia saya kurang, yang ada pada dia saya tidak ada, yang tidak ada pada dia saya ada. Dia discovered, saudara-saudara. Discovered self, itu penting sekali. Karena orang yang melupakan diri atau orang yang tidak mengenal diri, itu tidak mungkin dengan sehat mempertumbuhkan diri di dalam anugerah Tuhan. Kedua, saudara harus memupuk supaya anakmu itu mempunyai sesuatu kemungkinan, yaitu self-respect. Saudara-saudara, menghargai diri. Orang yang tidak menghargai diri adalah orang yang tidak mungkin mencapai nilai hidup. Dan orang yang tidak menghargai diri karena belum menemukan berapa besar akan potensi dan nilai yang sudah ditanam Tuhan dalam diri dia. Saudara-saudara, self-respect itu penting. Orang yang betul-betul mengenal self-respect tak mungkin tidak direspek oleh orang lain. Jikalau ada orang yang tidak respect dia pun tidak mungkin menjatuhkan dia. Karena self-respect dia telah menjadi sesuatu kekuatan untuk memelihara diri daripada kehancuran yang datang dari luar. Saudara-saudara, seseorang yang tidak respect diri, seseorang yang tidak mempunyai nilai pada diri, dia akan terlalu cepat diganggu, dirangsang dan dijatuhkan dari luar. Karena dia tidak mempunyai sesuatu tulang punggung untuk tegak di dalam diri sendiri. Saudara-saudara, ini kedua, discover yourself and respect yourself. Ketiga, understand yourself. Self understanding, ini langkah ketiga. Bikin anak yang kau didik itu mempunyai pengenalan terhadap diri, sehingga dia tahu siapa dia, dan dia tahu kelemahannya di mana, dia tahu kelebihannya di mana. Ini pengertian diri itu menjadi sesuatu permulaan daripada bijaksana, bukan permulaan daripada pengetahuan, tapi bijaksana. Saudara-saudara, pengetahuan ini didasarkan daripada ketakutan kepada Allah baru mulai. Nah, di sini saya membandingkan perbedaan antara filsafat dari Kristen dengan pikiran daripada Socrates. Socrates mengatakan know yourself, mengetahuilah dirimu, karena di situ permulaan pengetahuan. Saudara-saudara, kalau engkau mau tahu segala sesuatu seperti sophists, orang-orang seperti Protagoras, orang-orang seperti Gorgias, dan murid-murid mereka yang sudah menganut akan skeptisisme pada zaman Socrates, sangat dihina oleh Socrates. Bukan karena Socrates tidak memandang mereka sebagai manusia, tapi mereka tetap merusak kemanusiaan, yang sehingga Socrates rasa itu salah sekali. Di dalam keadaan daripada sofis dan istilah-istilah yang dipakai mereka, mereka selalu merasa diri tidak perlu pengetahuan tentang diri, lebih baik pengetahuan yang lain, karena dia sudah fix, sudah confirm untuk menjadi satu measurement atau menjadi satu ukuran untuk menilai yang lain. Socrates bilang tidak. Dengan gelengan kepala Socrates mengatakan, apa gunanya kau mengenal segala sesuatu tapi tidak tahu dirimu? Pengetahuan bukan di luar, pengetahuan mulai daripada pengetahuan dirimu sendiri. It start the knowledge from knowing yourself. Gnothise auton, di dalam bahasa Greka, know yourself, karena di sini permulaan engkau mempunyai pengetahuan. Tapi saudara-saudara, orang Kristen lebih mendalam daripada filsafat apapun di dalam sejarah. Engkau tak mungkin mengetahui diri kecuali engkau mengenal Allah dulu. Mengenal Allah itu titik permulaan daripada hikmat, bijaksana yang tertinggi. Dari situ baru ada bijaksana mengenal diri. Dari sini beda antara Kristen dan non-Kristen.
Saudara-saudara, kalau tidak tahu Tuhan, tidak tahu diri. Kalau tidak takut kepada Tuhan, tidak ada bijaksana. Takut kepada Tuhan merupakan satu permulaan bijaksana yang mengakibatkan engkau bisa kenal akan dirimu sendiri. Saudara-saudara, menemukan diri, menghargai diri, akhirnya mengenal diri. Mengenal apa? Mengenal keterbatasan manusia. Nah, saudara-saudara, banyak orang makin lambat mengenal poin ini, makin membuang waktu selama hidup di dunia. Dengan sekali lagi, begitu banyak orang menganggap diri itu hebat, tidak ada batasnya, hebat bisa kerjakan segala sesuatu, sampai dokter mengatakan kamu sakit kanker, baru dia sadar, saya baru tahu saya hanyalah seorang yang terbatas, saya ada waktunya mati, saya bisa mati, saya orang terbatas. Sebelum itu tidak ada kesadaran keterbatasan. Waktu sebelum mengasadarkan akan keterbatasan, selalu pakai uang, pakai waktu, pakai bakat untuk hal yang paling tidak bernilai. Menghamburkan waktunya, umurnya, uangnya, bakatnya untuk berdosa, untuk berbuat segala foya-foya dan hal yang tidak bernilai. Saudara-saudara, sampai dokter mengatakan, kau sakit kanker, berapa bulan lagi kau pasti mati. Sadar, aduh, baru sadar saya hanyalah orang yang terbatas. Mungkin kalau dicari antar presentasi, di antar 10 orang Kristen mungkin satu yang baru menjadi Kristen atau mengaku perlu Yesus pada waktu dia sebelum masuk ke dalam kuburan. Nah, orang semacam demikian mungkin juga dia diterima Tuhan dan dia masuk ke dalam surga. Mungkin aja, Tuhan berkuasa kok. Tetapi setelah dia menjadi orang Kristen dan setelah mati dia masuk surga, berarti seumur hidup dia tidak dipakai Tuhan, dipakai setan. Dia berdosa dan dia tidak bertobat, tidak menjadi faedah, tidak memuliakan Tuhan, tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena dia tidak mengerti keterbatasan. Setan selalu menipu kita dengan berkata kepada kita bahwa engkau tidak ada batasnya, engkau akan hidup terus, tidak usah takut mati, tidak usah takut, engkau hebat. Tapi saudara, mengenal diri pertama, mengenal keterbatasanku dan mengenal ketidakterbatasan Tuhan. Dan interpersonal relationship di sini adalah dengan iman. Aku yang terbatas sedang memegang dia yang tidak terbatas. Itu bijaksana luar biasa. Saudara-saudara, jika di dalam pendidikanmu, di dalam keluargamu, anakmu mengerti dia hanyalah seorang terbatas, sehingga dia boleh berkait dan berhubung dengan Allah yang tidak terbatas, pendidikanmu mulai sukses. Saudara-saudara, selain dia memikirkan, mengintrospeksi dan mengenal diri, selain dia menghargai diri sebagai manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, dia sadar keterbatasan dan dia mengerti dia berbakat. Dia mengerti tidak ada orang hidup di dunia, dalam dunia tidak ada gunanya. Saudara-saudara, kalau kita mempunyai waktu yang cukup dan rencana program yang cukup baik, kita akan membuktikan semua pengemis yang di tengah-tengah jalan yang minta-minta itu, semua kalau diperalihkan kepada saluran yang baik, semua berguna luar biasa. Saudara, Indonesia pemerintah memikirkan bagaimana membantu orang buta, akhirnya menjadikan mereka tukang pijat. Saudara-saudara, lebih baik pijat orang, tidak usah lihat. Orang pijat juga tidak perlu lihat. Maka dengan demikian mereka dapat nafkah. Tidak ada orang yang tidak ada gunanya. Semua ada gunanya. Orang paling cacat pun ada gunanya. Saudara-saudara, jadi kalau menemukan gunanya, maka digunakan baik sesuai gunanya, orang itu akan menjadi bernilai sekali. Saudara mungkin tidak percaya, pengemis yang terkaya di dunia 2 minggu yang lalu mengumumkan dia akan retire. Saya waktu membaca itu heran, pengemis paling kaya di dunia mau retire. Lalu saya baca, meskipun hari itu saya sibuk sekali, saya mempentingkan sampai setiap huruf saya baca selesai seluruh artikel. Dia mengatakan apa? Dia menganggap sekarang cari uang tidak gampang 30 tahun yang lalu. Jadi kalau dulu orang kaya di Wall Street kasih uang itu $20, $10. Sekarang semua yang kaya miskin cuma kasih 10 sen, 20 sen. Capek dia bilang. Lalu dia mengatakan setelah berpuluh-puluh tahun begitu letih lesu menjadi pengemis, begitu puluh-puluh tahun menjadi begitu jerih payah, saatnya untuk saya pulang ke mansion yang besar di Florida yang dibeli $2 juta. Itu pengemis yang di New York minta puluhan tahun, mempunyai 3 rumah, yang satu 2 juta, satu 1,5 juta, yang satu kira-kira hampir 1 juta. Di Amerika 3 bagian negara.
Dan dia mengatakan, pengemis sekarang ini goblok. Mereka itu ada uang berapa banyak, 80% lalu dipakai foya-foya. Saya dulu itu dapat uang 90% saya deposit di bank. Pakai hemat-hemat supaya kelihatan tetap miskin, dia bilang. Lalu saya cari-cari deposit di bank itu tidak bisa untung banyak karena rentennya itu terlalu sedikit bunganya. Maka saya akhirnya memikir lainnya, saya ikut di dalam saham. Lalu saya pikir lagi, itu masih naik, tukar dolar, uang exchange foreign itu masih kurang. Dia masuk di saham yang paling banyak dipercayai. Jadi pada waktu dia kumpulkan semua uang itu, lalu dia pakai jas yang bagus masuk ke dalam kantor saham. Selesai ganti lagi pakaian jelek untuk minta-minta. Tidak ada orang yang tidak ada gunanya, saudara-saudara. Semua katakan 1, 2, 3. Tidak ada orang yang tidak ada gunanya. Setiap orang yang bunuh diri adalah sedang ditipu oleh satu kalimat, engkau tidak berguna, engkau tidak dicintai, engkau tidak ada pengharapan. Ini 3 hal kalau sudah muncul sekaligus, pasti mulai memikirkan bunuh diri. Aku tidak berguna, aku tidak ada orang yang cintai, aku tidak ada harapan. 3 menjadi 1, engkau mulai bunuh diri. Kata kepada engkau ada gunanya, engkau ada yang mengasihi, engkau ada pengharapan. Maka demi nama Tuhan, barang siapa yang sedang mikir bunuh diri, stop. Dan seminar ini mengajar kamu tidak boleh bunuh diri. Engkau ada gunanya, cuma belum menemukan gunanya. Jadi mengenal diri, menggali diri, menemukan diri, merespek diri, akhirnya mengetahui diri, mengetahui keterbatasanmu, sehingga jangan sombong. Mengetahui potensimu, jangan kecewa. Mengetahui kemampuanmu sampai di mana, sehingga engkau mempunyai satu jiwa yang stabil, tidak over dan tidak under, tidak superior dan tidak inferior. Saudara-saudara, superior atau inferior adalah 2 penipuan setan yang selalu menjadikan manusia itu tidak lagi berada di dalam jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, setan pun sendiri jatuh di dalam superior dulu, baru akhirnya dilempar menjadi inferior. Demikian juga dia akan mengkaitkan engkau di dalam kedua hal ini, supaya engkau tidak mengenal diri, sehingga engkau menjadi superior, mau seperti Allah, merebut kemuliaan Allah, atau menjadi inferior, engkau jatuh untuk menghina diri, tidak berguna, dan membunuh diri dan sebagainya. Engkau berguna. Beritahu kepada anakmu, mereka berguna. Itu sebab saya minta semua guru dan semua ibu bapak, kalau murid-murid didikan kita ada kemajuan, cepat memuji dia. Saudara-saudara, jangan lupa, pujian-pujian itu sepatutnya merupakan hadiah yang paling besar untuk mendidik mereka. Pujian-pujian yang tidak sepatutnya akan menjadikan dirimu pura-pura dan mereka menghina wibawamu. Dengar baik-baik kalimat ini. Guru memuji kalau pujiannya betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul jujur, dan sesuai dengan dia yang patut dipuji pada hal tertentu yang memang harus dipuji. Itu menjadi constructive power. Itu menjadi sesuatu didikan yang luar biasa, hadiah bagi besar untuk dia didorong untuk maju lagi. Tetapi saudara-saudara, pujian-pujian yang palsu, yang basa-basi, yang hanya menyenangkan orang, hanya goyang-goyang ekor, itu membuat engkau tidak berotoritas dan menjadikan mereka itu seumur hidup pura-pura ikut teladanmu. Sebaliknya, waktu engkau tegur, waktu engkau marah, marahlah dengan sungguh-sungguh. Marah dengan jujur, jangan marah pura-pura. Kemarahan yang sungguh-sungguh, kemarahan yang jujur, dan teguran yang betul-betul mau menjadikan mereka lebih baik berdasarkan cinta kasih, itu juga menjadi satu constructive power yang membuat cermin jelas dilihat oleh mereka. Saudara-saudara, jadi manusia perlu dipuji, manusia perlu ditegur. Cuma banyak guru yang lebih royal menegur, tapi pelit memuji. Nah, ini kesalahan guru. Kalau ada salah, kenapa begini? Wah, langsung trompet. Tapi kalau baik, diam-diam. Jadi anak itu mengatakan, kerja gini salah, kerja gitu salah. Kalau baik dah dipuji, ya sudah, tak salah no kabeh. Nah, rugimu sendiri, saudara-saudara. Kalau anak itu ada kemajuan, buat dipuji.
Pujian yang patut itu bikin mereka mempunyai self-respect dan mempunyai sesuatu, regain their own respect. Dan mereka percaya kepada diri. Ini penting sekali. Nah saudara-saudara, puji-pujian jangan salah, jangan bohong, jangan lebih, jangan kurang, harus tepat pada level, tepat pada waktu, tepat pada orangnya. Itu penting sekali. Saudara-saudara. Demikian pada waktu hukuman, teguran itu tepat. Mama saya pada waktu saya kecil lihat saya nakal di sini. Kamu salah enggak? Enggak. Itu keturunan Adam semua begitu kok. Kamu salah enggak? Siapa yang salah? Dia. Dia yang salah. Situ bilang dia jadi gini-gini. Nah, sudah begini-gini terus kita lu salah. Lu salah. Saudara suka berkelahi. Saya sama saudara-saudara selalu berkelahi waktu kecil. Mama saya bilang bodoh banget. Kamu pukul dia satu kali pasti tidak rela. Dia pukul balik. Akhirnya sini pukul 50, situ pukul 50. Buat janji dulu. Saya tidak pukul kamu tidak pukul aku. Kita mau berapa pukul? 50. Ya pukul dewe 50. Semua pukul sendiri 50. Jangan gini. Karena pukul sendiri rasa sakit bisa berhenti. Pukul orang lain tidak bisa berhenti. Kita dengar mama saya kok lucu yang ngomongnya ya. Ayo kita berkelahi, ayo janji dulu. Berapa kali? 50 kali. Tung 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 tung. Kamu juga tung 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 tung. Tidak ada orang gila kayak begitu. Kamu bilang itu tak gila. Kenapa kalau pukul sendiri dianggap gila, pukul orang lain tidak anggap gila? Karena orang lain sebenarnya juga dirimu kok, keluarga diri, saudaramu kok. Iya toh? Jadi kalimat mama saya yang sederhana, yang tidak pernah studi pendidikan tinggi-tinggi, tapi itu betul-betul mengandung bijaksana yang bikin kita pikir iya ya, kok goblok banget ya. Ayo, mari kita berkelahi. Ini kali jangan 50 secara banyak. Ya, kelas ringan saya. 10 ya. Dok. Sudah, berapa lu? Ayo, jujur. Lu 10, saya 10. Selesai begitu. Nah, saudara-saudara. Dan kalau dia lihat saya nakal, oke, sekarang mama yang pukul kamu. Kamu tadi salah enggak? Salah. Kalau ngaku lebih keras, tadi salah. Salah besar kecil? Kecil. Mesti dipukul berapa kali? 1. Selalu mulai dari 1. Ini penawaran yang hebat, ini ekonomi kok, saudara-saudara. Dari malu mama saya bilang, ayo Steven sini, saya mau pukul kamu. Kamu nakal. Pukul berapa kali? 1. Enggak. Kamu tadi nakalnya lebih dari 1. Ayo bilang berapa kali? 2. Nah saudara-saudara, saya bukan bergurau. Saya sedang mengatakan satu kalimat, yaitu penilaian kesalahan kalau sejajar dengan hukuman. Saya hormat ibuku. Ngerti? Kalau saya nakal sekali, pukulnya cuma sedikit, saya menghina wibawa dia. Karena dia tidak berani garap saya, tidak berani pukul saya. Saya sudah tunggu lama dihajar, tapi apa engkau tidak pernah menghajar saya, maka saya tidak menghormati kamu. Saudara-saudara, setiap kali ibu saya tanya berapa kali, lalu dia mempunyai penilaian yang betul-betul tepat dengan apa yang saya pikirkan. Memang saya nakal, perlu berapa kali. Lalu berapa berat dia yang tentukan. Kalau tidak terlalu keras, tidak keras. Kalau terlalu keras, perlu keras, dia keras. Sangat luar biasa. Tapi tahan. Sesudah itu, hormat dia, betul hebat. Ini mama yang berani ngajar saya. Tapi sakit. Mendidik itu tidak gampang, saudara-saudara. Saya tidak setuju setelah John Dewey, teori pendidikan menjadi pragmatisme. Biar anak-anak interest apa-apa saja. Biar mereka, the life itself is education. Education is not a program to achieve life. Itu menurut revolusinya pendidikan dari John Dewey. Akhirnya Amerika sampai sekarang sedikit sekali orang betul bermutu pikiran. Semua profesor yang paling penting harus diundang dari Eropa. Karena apa? Amerika menjadi negara yang dangkal. Ada uang gampang kok. Pokoknya ada uang bisa undang dari Jerman, profesor musik ini, konduktor gampang. Tapi bangsamu menjadi bangsa bodoh. Karena apa? Diracuni oleh pragmatisme John Dewey di dalam teori pendidikan yang tidak beres. Orang Kristen tidak begitu. Saya harus menuntut sesuatu bobot yang tidak bisa diganti oleh uang. Saudara-saudara, kalau di Indonesia kita ada uang yang banyak, kita dirikan 100 sekolah atau 1000 sekolah, tapi kita tidak untuk mendidik guru-guru yang baik. Kita hanya bisa comot guru dari sekolah orang lain supaya sekolah lain ambruk, sekolah kita jadi. Itu tidak menjadi sumbangsi apa-apa untuk negara Indonesia. Mengerti maksud saya? Jadi siapa bisa buka gereja? Oh, saya punya gereja, banyak uang, kita buka pos di sini sana.
Omong kosong itu omong kalimat yang orang bodoh. Membuka gereja kecuali ada orang dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan yang mengabdi, baru boleh mulai gereja. Membuka sekolah ada orang guru-guru yang mengabdi sungguh-sungguh, tahu apa itu pendidikan dan dididik baik-baik, baru boleh. Sekarang orang-orang persekutuan tidak tahu mendukung sekolah teologi, tidak tahu memanggil orang menjadi hamba Tuhan. Taunya pakai amplop undang orang paling pintar kota datang. Siapa tidak bisa? Itu main-main, saudara-saudara. Mari kita berevolusi seluruhnya. Yang disebut dirikan sekolah. Sebelum dirikan sekolah pertama, sediakan guru yang baik dari nol menjadi orang-orang betul-betul berabdi kepada guru, kepada pendidikan. Baru start. Saudara-saudara. Kita harus mempunyai prinsip-prinsip yang betul-betul berbobot, berakar. Untuk jangka yang panjang, kita punya pendidikan baru ada fondasi yang kuat. If there's no theologian, there's no church. If there's no teacher, there's no school. If there's no dedication, there's no service. Tidak ada dedikasi yang sungguh, tidak ada pelayanan, tidak ada hamba Tuhan yang berbobot, tidak ada gereja yang betul-betul teguh, tidak teologi yang kuat. Jangan bangunkan gereja yang mensimpang siurkan ajaran Tuhan. Saudara-saudara, banyak persekutuan kelihatan cinta Tuhan, dilihat ke dalamnya, tidak tahu apa yang dibicarakan. Saudara-saudara, banyak sekolah yang didirikan, ditanya kenapa dirikan sekolah. Waduh, sekarang gereja baik. Sekarang sekolah baik juga. Namanya sekolah, gereja. Itu bikin sesuatu PT. PT itu apa? Pekerjaan Tuhan. Tidak. PT itu apa? Sesuatu PT rohani yang bikin gereja, bikin sekolah. Toh, tidak sulit kok. Pokoknya ada uang. Tidak bisa. Guru yang baik. Karakter yang sungguh-sungguh baik. Baru mungkin ada sekolah yang baik. Saudara-saudara. Self-respect. Keempat, self-confident. Saudara-saudara, jangan nuntut anak lebih daripada sebisanya mereka kerjakan. Engkau tuntut tinggi, akhirnya engkau membunuh mereka secara tidak kelihatan. Saya pernah di dalam khotbah saya memberikan satu perumpamaan. Saya sekali lagi katakan di sini. Di Singapura ada seorang anak umur 17, ganteng luar biasa. Sehat luar biasa, anak laki-laki. Saya kira semua perempuan umur 15 kelihatan dia pasti semaput separuh. Tapi anak ini pada waktu dia lulus SMA, hari ketiga gantung diri. Saya pernah tinggal rumah itu. Saya tahu anak itu. Saya pernah cakap sama dia. Waktu saya dengar kabar anak itu bunuh diri, saya begitu susah. Karena saya pikir mungkin anak cucu saya tidak ada yang bisa lebih ganteng, lebih bagus dari dia. Karena apa? Karena papanya tuntut dia harus nomor 1. Harus nomor 1. Waktu dia lulus SMA, nomor 3. Juara 3 bunuh diri. Kenapa? Karena tidak bisa melihat papanya yang keras. Lu mesti nomor 1. Mesti nomor 1. Buat apa? Saudara-saudara, dengan cara pendidikan yang salah, kita sudah membunuh begitu banyak pemuda-pemudi. Sudah membunuh begitu banyak anak-anak yang Tuhan serahkan di dalam rumah kita atau sekolah kita. Mungkin anak-anak yang kita paling benci, mungkin anak yang besok yang paling dipakai Tuhan. Jangan main-main. Seorang di dalam buku pedagogi yang mengatakan, pada waktu guru marah karena anak itu begitu nakal dan tidak dengar kepada dia, dia pergi ke rumahnya mau bicara madul kepada mamanya. Anakmu ini begini kurang ajar begitu. Dia sudah siapkan semua kesalahan anak-anak itu, semua siap. Sampai di rumah dia lihat jalannya makin lama makin kecil. Oh, di dalam gang kecil anak itu tinggal. Begitu sampai di rumah dia cari nomor itu, dia ketuk pintu. Waktu dia ketuk pintu, orang ibu yang tua keluar, rambutnya sudah separuh putih, sudah bongkok-bongkok. Ini mau cari siapa? Anak ini tinggal di sini. Oh, itu anakku yang aku sayang. Ada apa? Saya gurunya. Silakan duduk. Nah, guru ini sudah ngomel-ngomel tentang kesalahan anak itu kepada mamanya. Begitu duduk, belum buka satu mulut, belum buka satu kalimat, ibu itu mengatakan, aduh puji Tuhan, kalau tidak ada anak ini saya matilah. Anak itu begitu baik. Loh, cik apa ini? Saya guru ini jadi gigu kabeh, mau gatel, mau karo yang mana? Loh, apa sih ini? Saya mau matul ke dia muji. Terus dia mulai tahan. Roh Kudus memberikan buah tahan nafsu. Jadi dia tahan. Dia duduk dengar. Mama itu bilang, lu tahu nak,
Anak ini baik, saudaranya 8, papa sudah mati, saya kerja setengah mati, dia sekolah pulang bantu kerja cari duit, dia malam kerja lagi, tapi dia terlalu super aktif. Dia orangnya terlalu bergerak, tapi dia hatinya baik. Bukan saja bantu sekeluarga punya keuangan, bahkan semua pakaian hati-hatinya dia cuci sendiri, dia setrika, dia begitu baik. Kalau tidak ada anak ini saya matilah. Akhirnya guru ini nangis. Akhirnya dia tidak ngomong anak itu jelek, dia pulang bertobat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita lihat ini anak kurang ajar, ini tidak baik sama saya. Dia tidak baik sama kamu pasti ada alasan, tapi tidak berarti dia tidak baik sama kamu, dia pasti anak kurang ajar. Karena dia mungkin ada banyak kebaikan yang engkau tidak lihat. Saudara-saudara, saya merasa banyak guru mendidik anak, di dalam mendidik tujuannya bukan mau didik anak itu, adalah membereskan persoalan sendiri. Saya lagi tidak ada kerjaan, sekarang saya cari kerjaan di sekolah ini. Oh, ditawarkan 500.000 boleh juga ya. Tapi dia maunya 500.000, tidak maunya kenakalan anak. Ngerti? Tujuan guru itu adalah uang, bukan anak yang nakal. Jadi waktu terima uang sih dia rasa ini boleh, tapi nakal ini mesti dia hantam. Jadi dia bukan mengabdi, bukan mau mendidik. Dia hanya memakai pendidikan untuk mencari uang saja. Akhirnya didikannya itu dilecehkan, didikannya tidak dihiraukan. Yang dihiraukan cuma dia punya profesi. Demikian banyak ibu, anak itu nakal, pukul. Kenapa pukul? Karena kamu tidak bisa diam sampai saya tidak bisa kerja. Jadi dia didik untuk melampiaskan marahnya. Didik bukan untuk kebaikan yang dididik. Didik untuk membereskan masalah sendiri. Seorang yang sendiri penuh dengan masalah tidak bisa mendidik. Saudara-saudara, dengan cara pendidikan semacam ini membunuh self confidence dari anak-anak. Mari kita merubah dan bertobat supaya kita membawa anak-anak kita lebih berkonfiden. Lalu kita dorong dia sampai dia tahu saya bisa, saya ada gunanya, saya baik. Nah, itu penting sekali. Mereka tidak mau bahasa ayah anak. Saya bapak, tahu tidak? Saya guru, tahu tidak? Siapa ini? Siapa ini? Orang pikir siapa ini? Oh guru, yo guru. Tapi hatinya guru. Besok saya juga bisa jadi guru. Sudah tahu tidak? Ada anak umur 2 itu gendong boneka, lalu memberikan susu persis kalau mamanya kasih dia susu. Jadi sifat keibuan ada di dalam keanaan. Ya. Waktu saya lihat anak saya yang paling kecil baru umur 1, dan anak yang ketiga bukan anak yang paling kecil. Baru umur 1, umur 2 dia sudah berdiri situ, lalu boneka taruh anak-anak ya, baik. Dia baru umur 2 belum masuk sekolah sudah mau jadi guru. Cesok ya. Saudara-saudara, tetapi di situ sifat guru ada di dalam kekanak-kanakannya. Jangan lupa, anak yang kecil jalan-jalan gini, besok lu kira anak, besok di nenek moyangnya 500 orang loh. Kira apa? Saya baru sadar ini pada waktu saya di Taipei, melihat ponakan saya kecil, poponya gede, jalannya piak begini. Lalu saya lihat, loh ini anak kecil, bagaimana 200 tahun lagi, 300 tahun. Mungkin dia punya cucu buyut 25, 600. Lalu mereka makan cucu tidak mempunyai nenek. Ya ini, jadi cili-cili. Di dalam kecili-cilian ini ada nenek-nenekan loh. Di dalam kekanak-kanakan ada sifat keguruan. Di dalam anak-anak bayi ada sifat keibuan. Jangan lupa. Jadi kita ini hanya lebih dulu jadi guru. Siapa tahu besok mereka menjadi guru lebih pintar dari kita. Besok menjadi profesor lebih baik dari kita. Betul nggak? Jadi guru yang baik selalu membuat confident kepada anak. Mendorong mereka untuk maju. Membuat mereka percaya kepada diri. Dan melihat potensi yang besar di dalam diri mereka. Itu guru yang baik. Saudara-saudara. Kecuali engkau sendiri mempunyai watak yang agung. Sulit di dalam kelasmu menimbulkan watak yang agung. Kecuali engkau mempunyai hati yang luas dan lapang. Sulit engkau menciptakan, memproduksikan melalui pendidikanmu orang-orang yang agung di dalam sejarah. Seorang profesor waktu diundang untuk melihat sebuah sekolah di Jerman, saudara-saudara. Profesor itu diundang oleh kepala sekolah. Di Jerman ada profesor, ada doktor, lalu ada diploma, tidak ada bachelor, tidak ada master, hanya ada diploma dan doktor dan profesor. Profesor itu datang yang terkenal sekali. Seorang kepala sekolah bawa dia melihat sekolah dasar. Begitu masuk di dalam satu kelas, berdiri, semua murid berdiri, baru berdiri. Langkah kedua, hormat. Tapi sebelum si kepala sekolah
perintahkan murid, hormat. Profesor itu hormat dulu. Lalu si kepala sekolah ini, salah nggak? Mestinya murid yang hormat kepada kamu, kenapa profesor kamu yang hormat kepada dia? Saudara tahu dia jawab apa? Dia jawab, saya mesti lebih dulu menghormati generasi yang muda ini. Karena saya percaya di antara mereka mungkin muncul orang yang lebih besar dari saya. Saya menghormati dulu mereka. Anak itu rasa, sungkan lah, dihormati profesor. Orang kalau sudah dihormati mana bisa jadi nakal, betul nggak? Sungkan nakal, nggak percaya, coba. Ini adalah penanaman modal yang paling murah. Guru-guru ingat ya, kalau engkau menghormati murid, engkau cinta murid dengan wibawa, bukan murah-murah, menjual murah kehormatan. Engkau betul-betul sincere dan betul-betul menghargai mereka. Tak mungkin engkau berani nakal. Ini psikologi yang harus dikaitkan dengan pedagogi. Nah, ini apa yang saya alami seumur hidup saya. Saya mendidik, saya mengajar, selalu murid saya tidak berontak sama saya. Saya selalu disegani. Karena apa? Karena saya tahu manusia yang memerlukan pengertian yang sungguh dan mengurangi penghormatan yang sejati, yang jujur, bukan main-main. Saudara-saudara, apakah yang terjadi di kelas itu, di mana profesor hormat kepada anak kecil, akhirnya betul-betul timbul satu orang menggempakan dunia, Dr. Martin Luther. Saudara-saudara, profesor ini mempunyai mata yang lain. Dia melihat apa yang orang lain tidak lihat. Dia melihat kemungkinan yang tidak dilihatkan mungkin oleh orang lain. Dia menganggap di antara kelas ini ada satu orang. Ada orang-orang mungkin lebih hebat dari saya, akan Tuhan munculkan. Saya hormat dulu. Akhirnya setelah dia mati, salah satu anak yang di kelas SD betul-betul besok menjadi Dr. Martin Luther yang menggemparkan seluruh dunia. Saudara, siapa tahu nanti di kelasmu ada Billy Graham. Siapa tahu di kelasmu besok ada Stephen Tong. Yang lain. Nah, siapa tidak tahu. Saya selalu merasakan kalau Tuhan bisa membangkitkan dari murid kita orang lebih hebat, kita bersyukur kepada dia. Dan mereka kalau bisa, mereka mesti ada self-respect, our confidence, I can. I'm going to do it. I'm going with progress, with effort, with my diligence to start to do with confidence. Saudara-saudara, semua anak perlu confident. Pujilah kalau mereka patut terima puji. Doronglah kalau mereka patut terima dorong. Dan berikan sesuatu gertakan. Kalau mereka sudah mulai, kenapa begini? Siapa bilang kamu udah bisa? Bikin dia kaget. Oh, kalau gini saya bisa. Kenapa udah bisa? Saya bisa. Bisa dong. Sungguh. Tak percaya kerjakan, kan bisa. Lalu dia kerjakan, betul bisa. Waktu saya umur 18 dengar Dr. Andrew G berkhotbah. Kerjakan pekerjaan Tuhan. Jangan berani. Siapa bilang kamu udah bisa? Coba kerjakan, kan bisa. Saya terus kerjakan, bisa. Sampai sekarang masih bisa. Ya itu karena satu kalimat dari mimbar itu. Saya kira Dr. Andrew G khotbah itu dia tidak tahu apa yang dia katakan akan terjadi apa. Tapi justru Tuhan pakai kalimat itu terus merangsang saya. Terus saya kerjakan. Sekarang saya kerjakan lebih besar dari apa yang dikerjakan dia. Saudara-saudara. Karena manusia makin banyak jumlahnya. Sehingga yang mendengarkan khotbah saya sudah lebih 5 kali dari John Sung. Lebih 10 kali daripada Andrew G. Tapi ini tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena penduduk masih bertumbuh terus. Saya harap murid-murid saya besok lebih besar dipakai oleh Tuhan dari saya. Ini baru beres. Confident. Berani. Saudara-saudara. Bukan saja demikian. Mereka perlu mempunyai sesuatu self-responsibility sense. Perasaan saya harus bertanggung jawab. Yang bikin seseorang mahir, ada bikin seseorang itu betul-betul matang jiwanya. Paling sedikit ada 2 unsur. Pertama, yaitu tidak egois. Dan kedua, mempunyai penuh tanggung jawab. Saudara, orang yang mempunyai penuh tanggung jawab dan orang yang tidak mempentingkan diri sendiri tapi mengingat orang lain, betul-betul generous heart, betul-betul deny himself for others. Orang semacam ini kalau dia masih kecil pun saya anggap dia dewasa. Orang sudah umur 70, 80, apa-apa pentingkan diri, tidak pentingkan orang lain, apa-apa itu kerjanya tidak beres. Saya anggap dia masih anak kecil. Saudara-saudara, tandanya seorang sudah dewasa tidak. Paling sedikit 2 prinsip yang penting ini. Pertama, yaitu tidak pentingkan diri, bukan orang egois, tapi mengingat orang lain, mempentingkan orang lain. Kedua, dia adalah orang penuh perasaan tanggung jawab.
Itu bikin dia mahir. Kalau kita mau mendidik supaya anak kita menjadi orang yang betul-betul baik, biar kita mempunyai sasaran ini. Dan dirimu sendiri kerjakan ini dulu. Saudara-saudara. Sesuatu keadaan yang self-responsible sense. Pertama adalah self-develop ability. Sesuatu perkembangan diri menjadi satu kekuatan dan desire terus-menerus dalam hidupnya. Saudara-saudara, self-develop atau self-actualization ini merupakan sesuatu istilah yang boleh dipakai daripada sesuatu filsafat dari Martin Heidegger, self-actualization. Tetapi saya di sini akan memakainya bukan berdasarkan konteks dia, berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari setiap pribadi yang diberi potensi. Nah, di dalam akhir zaman ini, itu New Age movement akan salah pakaikan ini dikaitkan dengan bahwa manusia sebenarnya di dalam ada sifat ilahi, mau menjadi Allah. Itu bukan maksud saya. Maksud saya adalah bagaimana kita memperkembangkan diri sesuai dengan pimpinan Tuhan, mencapai apa yang ditetapkan Tuhan untuk maksimal growth daripada diri kita. Sampai di situ stop. We are never going to God. We are never able to grow ourselves to become God. Kita tidak mungkin selama-lamanya menjadi Allah. God is God, man is man. Let God be God, let man be man. Jangan ditipu oleh New Age movement, saudara-saudara. Tapi kita harus mengetahui kita masih bisa berkembang. Seorang berkembang mati-matian tidak lebih daripada 6% daripada seluruh potensi yang ada. Tidak lebih daripada 10%. Banyak orang hanya 3%, 2% berhenti. Saudara-saudara, banyak orang yang hebat sekali hanya mencapai sampai 60% potensinya. Berarti masih bisa terus. Kalau kita melihat bedanya manusia dengan binatang, manusia mempunyai 4 hal yang luar biasa. Pertama, sifat kekekalan yang tidak ada binatang dari potensi. Kedua, sifat penerimaan yang hampir tidak terbatas. 3, sifat memperkembangkan diri yang hampir sulit dibatas. Dan keempat, sifat mempengaruhi akan oknum lain di dalam zaman yang lain yang hampir sulit dibatas. Ini ada dari satu sudut melihat kemungkinan possibility of man yang perlu didiscover and develop. Saudara-saudara, manusia bisa berkembang. Engkau masih banyak hal yang bisa diperkembangkan. Jangan puas dengan keadaan begini. Saudara-saudara, jiwa yang merasa saya sudah tidak bisa rubah, saya pokoknya begini. Pokoknya kalimat ini mesti berhenti. Pokoknya saya begini, jangan atur saya lagi, jangan tegur saya, jangan rubah, saya tidak bisa. Nah, itu kalimat yang mematikan potensimu. Saudara, biar anak-anak itu dipelajari, diberikan pengertian, mereka masih bisa berkembang, Saudara-saudara, saya lihat banyak orang yang lulusan dari Amerika, tetapi mereka bahasa masih tidak beres. Lalu saya lihat ada orang yang belum pernah ke Amerika, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dari banyak hal bikin saya kacau. Kenapa sih? There must be some secret. Ada unsur-unsur umur, unsur-unsur kemauan, unsur-unsur kecerdasan. Waktu dengar TV, dia langsung tangkap perbedaan kalimat yang diucapkan oleh dia dan saya. Saudara-saudara, waktu dia dengar BBC, orang Inggris mengatakan kalimat ini, logatnya begini. Kalau dia dengar ABC, American Broadcasting Company, ini cara logat Amerika begini. Bedanya apa? Langsung dia tangkap dengan peka sekali. Akhirnya dirubah diri. Ada orang begitu peka sampai waktu dia ketemu orang Inggris, bahasanya mirip Inggris. Lalu sorenya ketemu orang Amerika, bahasanya mirip Amerika. Sudah ketemu cowok, mirip cowok. Hebat ya. Kenapa? Unsur itu ada, umur, fasih, atau potensi, bakat ada. Tetapi kepekaan mau belajar, terus open. Always open to accept the new concept. Always open to change yourself. To repent, to change, to progress. Itu selalu ada. Learning process itu tidak pernah berhenti. Ambisinya mau rubah, mau rendah hati. Waktu dikoreksi jangan bantah. Waktu dikasih tahu jangan bela. Waktu dikasih tahu apa yang harus dirubah. Memang begini saya tidak bisa. Itu kalimat tidak ada gunanya. Pembelaan semacam demikian hanya mematikan kemungkinan engkau maju. Saudara-saudara, biar anak itu dididik supaya mereka bisa develop fully, maksimally, dipakai Tuhan dan sesuai dengan rencana Tuhan. Saudara-saudara, dan ajar mereka untuk membuat sesuatu kemungkinan, yaitu hidup yang mempunyai rencana dan dengan ketentuan-ketentuan yang berprinsip.
Jadi anak-anak itu didik dengan satu prinsip Alkitab. Prinsip-prinsip Alkitab tentang etika, tentang kerja, tentang etos kerja, tentang semangat apa semua. Sehingga waktu mereka berkembangkan diri itu mereka ada pagar-pagar sendiri yang boleh loncat, yang tidak boleh lewat. Prinsip-prinsip itu menjadi self-disiplin. Pada waktu kita tidak lagi menjadi ibu, pada waktu kita meninggal dunia, pada waktu anak itu tidak lagi ada yang asuh, pada waktu kita tidak lagi menjadi guru, pada waktu mereka tidak bisa sekolah lagi, waktu mereka berhenti dari pendidikan, tidak apa, mereka sudah mempunyai self-discipline power, self-developing power, mempunyai self-respect, self-confidence. Semua ini menjadikan mereka itu bertumbuh terus, tidak lagi dibatas oleh adanya orang yang asuh atau tidak. Saudara-saudara, mama saya selalu mengatakan selalu kalimat, setelah saya memberikan prinsip doa bagimu dan mendidik engkau dengan firman Tuhan dan semua ketat, aku lepas engkau ke seluruh dunia kemana saja, aku tidak lagi khawatir. Karena engkau sudah tahu bagaimana takut kepada Tuhan. Engkau tahu bagaimana mendisiplin sendiri. Engkau tahu bagaimana bertanggung jawab kepada Tuhan. Aku seorang ibu tidak bisa ikut kamu ke sini sana. Tetapi Tuhan tahu engkau di mana. Dan engkau tahu Tuhan Maha ada. Takutlah kepada Dia. Saya pada waktu tua, kewajiban saya sudah selesai. Saya lepaskan kamu, kamu pergi. God bless you. God be with you. Be reverent to God. Itu yang menjadi ajarannya. Sekarang mama saya sudah meninggal lama. Sudah 18 tahun. Waktu dia meninggal, kontak pertama konsep saya. Saya berada di Paris, melihat satu kawan, lalu telepon, dia sudah meninggal. Kawan mengatakan sakit keras, cepat pulang. Waktu telepon dia sudah meninggal, tapi diformalinkan, jangan takut, masih bisa melihat paras. Saya menangis dan satu sentuhan pikiran pertama, orang yang setia berdoa syafaat untuk mendukung pelayanan saya sudah tidak ada lagi. Tuhan, tolonglah aku orang yang lemah. Kalimat-kalimat ibu yang mengatakan engkau sudah besar, engkau mesti mengatur sendiri, engkau mesti disiplin sendiri. Engkau cinta Tuhan, cinta istrimu, cinta anakmu, engkau sendiri atur semua karena engkau sudah dewasa. Itu ingat. Saya masih ingat dan saya sering katakan dalam khotbah saya. Waktu saya kecil nakal berkelahi, mama pulang dari penginjilan, rumah berantakan, semua tak karu-karuan. Dia bilang semua anak duduk di sini. Tadi kenapa berkelahi sampai kursi patah ini. Semua tidak mau mengaku dosa. Salah tidak? Tidak. Yang salah dia. Semua tidak mau mengaku. Mama bilang saya janda. Kamu tidak ada apa-apa. Perkataan saya engkau tidak dengar. Sekarang saya minta engkau dengar perkataan Tuhan. Berlutut berdoa. Tetap tidak mau. Tidak ada mau dengar dia. Akhirnya dia tidak bisa apa-apa. Dia pergi pukul kaca. Tangan dia pukul ke kaca sampai seluruhnya berat. Darah mengalir terus. Waktu kita lihat darahnya ibu terus mengalir. Tidak berhenti-henti. Kita semua menangis. Berlutut. Minta ampun ma. Saya salah. Baru kita minta pengampunan Tuhan. Saudara-saudara. Seorang pendidik. Bukan hanya hardik, marah, ngomel, kritik. Seorang pendidik dengan hidup matinya. Dengan darahnya. Dengan air matanya. Dengan cinta kasih dari Kalvari. Mengharapkan muridnya, anaknya lebih cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara. Banyak hal yang saya mesti sampaikan terus. Tapi saya berhenti di sini. Dan mengakhirinya dengan 4 prinsip daripada teologi yang dimulai dari Augustinus. Menurut kitab suci. Prinsip-prinsip. Lalu diteruskan oleh Calvin dan tradisi reform. Saudara-saudara. Manusia pernah dicipta dengan potensi yang tertinggi. Kedua, manusia pernah jatuh di dalam kemungkinan yang merarat dan binasa. Ketiga, manusia pernah diberikan penebusan melalui Yesus Kristus. Keempat, manusia akan dijanjikan disempurnakan kudus untuk selama-lamanya tidak berdosa lagi di dalam surga. Keempat ini harus dimengerti oleh pendidik sebagai menangani semua orang. Pendeta perlu mengerti ini. Penginjil perlu mengerti ini. Pendidik perlu mengerti ini. Dan kecuali engkau seorang pendidik Kristen yang mengerti teologi reform, engkau tak pernah mengerti memakai prinsip ini untuk pendidikan. Men are created with the highest possibility. They're created with the image and the likeness of God.
man had failed in the historical fall of Adam, caused them to be punished forever and ever in the eternal fire. Man had been given Jesus Christ to be crucified for them, died and shed his blood to save them with the eternal redemption. And man had been promised to be made perfect for eternal possibility of holiness without committing sin again. Saudara-saudara, ini 4 tahap. Pertama, manusia dicipta menurut peta teladan Allah yang mempunyai potensi paling tinggi. Itu menjadi sesuatu sasaran sehingga sifat manusia dibawa kembali kepada Kristus yang inkarnasi menjadi kemungkinan, potensi. Tetapi kesulitan di mana? Manusia pernah jatuh, manusia pernah melanggar, manusia pernah berdosa, manusia akan dibinasakan selama-lamanya. Sehingga pendidikan tidak cukup. Pendidikan akhirnya membawa kepada keselamatan, penginjilan baru cukup. Ini dikaitkan. Orang bukan Kristen tidak bisa mendidik seperti itu. Pendidik bukan Kristen tidak mengerti akan kuasa Injil merubah manusia. Ketiga, manusia sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Karena Kristus mati bagi mereka. Tapi kalau mereka betul-betul dipilih dan betul bertobat, mereka menikmati penebusan itu. Perlu penginjilan, saudara-saudara. Dan keempat, setelah diselamatkan melalui sekolah Kristen, keluarga Kristen, mereka diberikan pengharapan untuk menuju kepada kesempurnaan yang kekal pada hari itu. Kiranya Tuhan menjadikan kita guru Kristen yang menurut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan kita orang tua sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudara, saya kira meskipun saya harus berhenti di sini, banyak hal yang saya belum katakan. Roh Kudus akan memimpin ke dalam hatimu dan membawa engkau kembali kepada rencana Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Pada waktu kita tunduk kepala, pada waktu kita berdoa, sekali lagi saya dalam nama Yesus Kristus minta pertanggungjawabanmu, menantang engkau supaya engkau menjawab dengan segala kejujuran, kesungguhan, dengan beberapa pertanyaan. Siapa yang berkata, puji Tuhan, saya mendapatkan pertolongan, rangsangan, stimulir yang besar. Saya bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan begitu indah, mengkoreksi, menggugah, menguatkan dan membawa saya kembali kepada rencananya. Saya mau menjadi pendidik yang baik. Saya mau menjadi guru yang baik. Menjadi orang tua yang sungguh-sungguh baik. Membawa anak yang berharga itu menuju kepada kemahiran, kedewasaan daripada karakter mereka. Tuhan, tolonglah saya. Ada orang demikian, acungkan tangan saudara pada malam ini. Berjanji menjadi orang tua dan guru yang baik. Berjanji di hadapan Tuhan, angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Begitu banyak tangan diturunkan. Sebenarnya pertanyaan kedua, kalau engkau mengatakan selain mendidik, sebenarnya sebagai orang Kristen saya membawa mereka keluar daripada kejatuhan, daripada pengaruh kebinasaan dosa, menerima penebusan dan menuju ke kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan pakai saya akan menjadi seorang yang banyak memberitakan Injil, membawa mereka kepada perkenalan terhadap Kristus. Dan jika Tuhan menghendaki lebih dari itu, kalau panggilan Tuhan jelas, saya pun mau menjadi pekabaran Injil seumur hidup. Ada orang demikian, coba acungkan tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Siapa saja, kalau Tuhan pakai saya untuk mengabarkan Injil kepada murid, bahkan menjadi seorang pekabar Injil seumur hidup, saya bersedia. Acungkan tangan saudara. Acungkan tangan saudara. Acungkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya minta orang yang acungkan tangan untuk mau memberitakan Injil dan membawa anak kepada Kristus, berdiri dan maju ke depan. Sekarang. Yang acungkan tangan yang kedua kali ini, sekarang berdiri dan maju ke depan. Yang dari atas turun ke bawah, yang di belakang maju ke depan, yang dari samping kanan kiri saya, sekarang semua geser ke sini. Kita mau mengabdikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan sedang mendidik mereka, mengabarkan Injil dan membawa mereka kepada Kristus. Maju ke depan. Puji Tuhan. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada lagi yang merasa engkau juga berbeban semacam ini?
engkau rasa terpanggil oleh Tuhan semacam ini, dalam nama Yesus Kristus, saya perintahkan engkau taat kepada Dia dan silakan maju ke depan. Siapakah lagi? Adakah lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sekarang saya persilakan para pembimbing semua berdiri dan maju ke depan. Para pembimbing yang sudah dipersiapkan berdiri dan maju ke depan. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa, saya minta setiap sekolah dan setiap persekutuan pendidikan, setiap lembaga pendidikan, institusi pendidikan, mulai hari ini, guru dan guru saling memperhatikan dan ada kebaktian doa antara para guru Kristen untuk memperkuat dirimu dan untuk kuasa dari Roh Kudus, sehingga engkau dipakai lebih daripada hari-hari yang lampau. Mulai hari ini biar engkau menjadi guru yang baik, yang menjadikan Kristus the ideal man bagi setiap murid, menjadikan dirimu pedoman bagi setiap murid, membawa mereka kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Semua berdiri. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Mari kita berdoa buka suara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua session, untuk semua kalimat, untuk semua prinsip yang dibicarakan kepada kita, menjadi kekuatan, menjadi bijaksana, menjadi pedoman, menjadi juga strategi buat kita untuk mendidik anak-anak buah kita. Mari kita berdoa, berdoa untuk pendidikan di Indonesia, berdoa untuk kita yang mau mendidik tapi kita sulit, tidak banyak kesulitan pikul salib yang Tuhan tahu tapi manusia tidak tahu. Kiranya Tuhan menghapus air mata kita. Dan jika anak-anak yang kita didik terlalu nakal, kita cinta mereka, minta Tuhan merubah mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua berdoa, semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk segala cinta kasih dan segala pimpinan dan segala urapan dan segala berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada kami melalui kebenaran-kebenaran kami dengar di dalam 3 malam ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menghancurkan kuasa iblis. Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan memberikan kesadaran kepada kami. Tuhan pimpin kami untuk lebih maju, membawa manusia lebih dekat, lebih cinta dan lebih takut kepada Tuhan, lebih mengabdi kepada umat manusia, sehingga semua jiwa yang betul-betul dikerjakan oleh Rohul Kudus boleh menjadi berkat bagi umat manusia yang dididik oleh mereka. Dengar doa kami Tuhan, pimpinlah semua guru, pimpinlah semua orang yang mendidik, baik di dalam keluarga maupun di dalam sekolahan, baik di SD, SMP, SMA maupun di fakultas. Kiranya Tuhan pakai kami dengan wawasan Kristen, wawasan pendidikan Kristen yang berbeda dengan sistem dan semua teori pendidikan dari seluruh dunia, untuk menjunjung tinggi kebenaran Tuhan, untuk memberi kepada manusia satu pedoman yang sungguh-sungguh. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan saudara kami yang maju ke depan dengan seluruh perasaan dipanggil dan rela mengabdikan diri untuk penginjilan di tengah-tengah murid dan membawa mereka kenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bahkan jika Tuhan memberikan panggilan yang jelas, mereka bersiap sedia untuk menjadi hamba Tuhan. Tuhan pakai mereka. Dengar doa kami. Kami serahkan semua ini di dalam tangan Tuhan, demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.